Apa sih yang ada dalam pikiran kalian mengenai Jepang? Anime. Anime, oke, anime. Terus ini rasa apa? Em, ya kurang lebih seperti itu. Oh, anime juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya Jaihan Ya, sama sama-sama. Irhas. Ya, kemarin kita ngomongin bahwa hari ini kita akan coba ngobrol materi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, ketika kemarin kalian dapat materi di semester ini mengenai pendudukan Jepang, apa sih yang ada dalam pikiran kalian mengenai Jepang? Anime. Anime, oke, anime. Terus ini rasa apa? Ya kurang lebih seperti itu. Oh, anime juga. Nggak kepikiran misalnya Romusa gitu atau Yamaha, Kepikiran Suzuki, juga. gitu kan? Ya kalau kita ngomongin Jepang paling tidak ada barang-barang yang buatan Jepang di Indonesia yang Iya. sekarang banyak sekali gitu. Dan bahkan kalau perbandingannya antara mobil Eropa dengan mobil Jepang kan banyak kan mobilnya Jepang gitu ya di Indonesia gitu. Nah itu ketika ketika ngomongin Jepang kita ingat anime berarti ingatnya ke film ya. Film. Kalau kita ngomongin Yamaha, Suzuki berarti ingatnya ke Motor. Industri. Mesin. oke, Industri, kendaraan mesin. gitu ya. Kalau kita ngomongin misalnya Romusa, Ke masa pendudukan masa Jepang. pendudukan Jepang. Oke. Kira-kira nih ketika Jepang masuk ke Indonesia, apa sih menariknya Indonesia di mata Jepang? Indonesia sebagai pasar untuk industri Jepang juga, kan Indonesia itu banyak kekayaan, contohnya minyak bumi. Oke. Minyak bumi itu dijadikan Jepang juga sebagai sasaran untuk menyongsong Jepang dalam perang. Perang. Oke, lanjut. Apa? Ya, ada. kan filosofinya kan seperti ini. Sebelum-sebelumnya Jepang juga udah memperkirakan atau udah mempersiapkan, merencanakan untuk merebut Indonesia dari Belanda. oke. Itu karena ada sebuah dorongan tersendiri yaitu Hako-ichiyo. Hako-ichiyo itu memberikan sebuah semacam dorongan kepada bangsa Jepang untuk menguasai Indonesia. Iya, oke. Di samping itu, kebanyakan dorongan Jepang untuk menguasai Indonesia itu kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan perang selama perang Asia Timur Raya. Iya, oke. Kurang lebih seperti itu. Hako-ichiyo. Nah, berdasarkan dari semboyan Hako-ichiyo itu adalah bahwa menganggap bahwa Jepang adalah atap bagi negara lainnya. Iya. Jadi kalau Jepang merasa sebagai atap, berarti negara-negara lain berada di bawahnya. Iya. Jadi ketika masuk ke Indonesia itu menganggap bahwa Indonesia berhak dikuasai oleh Iya. Jepang gitu. Dan ketika Jepang masuk ke Indonesia kan Jepang sudah menjadi negara yang maju, Iya. sudah menjadi negara industri yang baik gitu, yang hebat gitu. Makanya mereka datang ke Indonesia ya kan, mereka sudah berhasil menghancurkan sekutu Iya. di Pearl Harbor. Pearl Harbor. Oke, ya. Nah, tadi yang faktor menarik Indonesia buat Jepang itu satu karena memang kekayaan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Jaihan. Kemudian kekayaan itu kekayaan alam di awal. Nah, ini. Oke, saya ingat ini. Jadi ketika Jepang masuk ke Indonesia itu kan yang pertama dikuasai oleh Jepang itu adalah Maluku. Oke, Maluku ya. Iya. Masuk ke Maluku. Yang- Masuk ke Maluku itu masuknya ya, Ambon. masuknya melalui Ambon, kemudian masuk ke Kalimantan, melalui Iya. Sumatera. Itu masuknya. Tapi ketika kenapa sih Jepang datangnya ke Kalimantan?
menguasai sumber-sumber utama Jadi minyak. karena di Kalimantan itu ada sumber minyak. Oh, iya. Gitu. Jadi untuk apa sih Jepang butuh minyak? Butuh untuk apa? Perang. Untuk perang, dia perang. Jadi kan pesawat perlu gitu kan, pesawat perlu bahan bakar, kemudian senjata juga perlu bahan bakar. Nah itu yang emang disiapkan Jepang. Jadi Jepang itu masuk ke Indonesia memang sudah dengan perhitungan yang Matang. matang gitu. Nanti ketika si pusat-pusat minyak itu sudah dikuasai Jepang, dengan mudahnya nanti Jepang akan mengusir Belanda di Indonesia. Dengan sendirinya si Belanda akan terdesak oleh Jepang. Akhirnya logikanya gini, kalau bahan bakar sudah dikuasai oleh Jepang, Belanda mau ngapain di Indonesia? Iya. Iya kan? Akhirnya ya udahlah, akhirnya berangkatlah gitu ya. Iya. Meskipun dengan ya seperti itulah gitu. Nanti itu kita bahas di berikutnya gitu, bagaimana perlawanan bagaimana bangsa Indonesia melakukan perlawanan kepada Jepang, kemudian juga dan kenapa sih Jepang diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia? Karena Jepang dianggap sebagai saudara tua, penyelamat. Oke. Ya, Indonesia dikuasai oleh Belanda itu 350 tahun ceritanya, ya kan? Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Sering saya ulang ya di kelas bahwa 350 tahun Indonesia dikuasai oleh dijajah oleh Belanda itu perlu analisis gitu. Itu hitungannya dari awal kedatangan Belanda, bukan dari penjajahan gitu. Tapi nah ketika tadi apa? 350 Oke, tahun. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda itu ketika ada orang bangsa Asia menyatakan dirinya sebagai saudara tua, kira-kira bangsa Indonesia mau seperti apa? Otomatis Menyambut baik dong. Yang namanya kesaudara tua, masa sih saudara tua mau menindas Jahat anaknya, gitu. adiknya gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi yang ketika bangsa Jepang masuk ke Indonesia diterima dengan baik itu dengan sambutan selamat datang, banjai. Banjai. Jadi ketika datang Jepang tuh disambut dengan baik, kayak kita kayak pawai lah di pinggir jalan di halo gitunya pasukan Jepang masuk gitu. Bangsa Indonesia gigian di jalan gitu. Ternyata jok. Iya kan? Kalau ada cerita bahwa 3,5 tahun oleh Jepang itu nggak ada apa-apanya. 350 tahun oleh Belanda itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 3,5 tahun oleh Jepang. Hebat kan? Hebat banget. Gitu. Jadi memang sudah terencana dengan indah gitu datang ke Indonesia. Jepang dengan bahkan ketika sumber bumi sudah dikuasai oleh Jepang, selanjutnya kan pertanian juga dikuasai oleh Jepang juga. Yang tadinya kalau selama Belanda itu kan teh harus ya, kopi harus gitu. Ketika Jepang itu kan udah dihapuskan, diganti dengan Kina dan jarak. jarak untuk apa? Pelumas senjata. Pelumas senjata. Kalau kina Obat Obat malaria. malaria. yang saat itu memang sedang mewabah gitu. Akhirnya ya dengan sendirinya si hasil pertanian pada yang tadinya mungkin petani itu setidaknya ada penghasilannya sekian gitu ya, yang dihasilkan dari pertanian sekian, jadi turun ketika pendudukan Jepang. Bahkan ada istilah bahwa zaman Jepang mengalaman pakai baju dari karung goni. Kebayang nggak sih kita pakai karung goni gitu, rasanya seperti apa gitu kan, nya gatel gitu, nya hareras, segala we gitu. Nah, oke lah, itu pendudukan Jepangnya. Ketika tadi yang Iras bilang bahwa Jepang masuk ke Indonesia itu kan melalui Ambon salah satunya. Ambon, kemudian Kalimantan itu yang lewat timur, jalur timur. Jalur timur itu yang masuk ke Kalimantan, yang masuk ke Maluku itu angkatan laut. Angkatan laut atau yang disebut dengan Apa lagi? Rikugun apa Kaigun?
Rikugun. Rikugun, Kaigun, oke lah, buka lagi ya. Iya. Ya, beda dengan yang melalui darat. Melalui darat, nah itu kan melalui Indochina, kemudian turun ke selatan masuk ke Sumatera. Itu darat, angkatan darat atau Rikugun. Rikugun, oke. Angkatan darat itu Rikugun. Kalau yang masuk ke Kalimantan atau Maluku itu Kaigun, angkatan laut. Jadi Jepang masuk ke Indonesia itu bersamaan. Dari sini dari barat masuk angkatan darat, dari utara, dari timur masuk angkatan laut. Dengan sendirinya Jawa mah nanti, Sumatera nanti kan sudah dikuasai nih oleh angkatan darat. Kemudian ini Kalimantan, Sulawesi, Maluku ini sudah dikuasai angkatan laut. Mudah dong nanti menguasai Jawa. Masuklah dari sini dari yang dari Sumatera masuk ke Banten, kemudian menyeret terus mendesak dari mulai Bogor sampai ke Lembang, markasnya Belanda yang ada di Lembang itu nanti dikuasai oleh Jepang. Kemudian ketika kan Jepang masuk ke Indonesia itu dibagi menjadi beberapa wilayah ya. Ada angkatan ke-25, ada angkatan ke-16, ada angkatan laut. Jadi memang kalau kita analisis ya memang benar sudah disiapkan gitu. Jadi enggak beda dengan ketika Portugis masuk ke Indonesia, enggak seperti itu gitu kan. Beda, Portugis masuk ke Indonesia memang di latar belakangnya karena Portugis sudah negara yang belum maju. Belanda juga sama, negara miskin. Jadi ketika datang ke Indonesia seperti itu. Kemudian beda lagi dengan Inggris, ketika Inggris masuk ke Indonesia, Inggris itu sudah menjadi negara maju. Makanya kalau ada perbandingan bahwa kenapa sih negara-negara yang dijajah Inggris lebih maju? Karena ya itu, karena Inggris nggak mikirin buat dirinya gitu. Gitu, mereka sudah cukup. Tapi beda dengan ketika Belanda masih mikir aku makan gimana ya. Gitu. Iya. Termasuk juga Jepang gitu. Nah, kita sudah bahas apa tadi, masuknya Jepang seperti apa. Nah, ketika melakukan pendudukan di Jepang, di Indonesia nih si Jepang itu kan tadi dibentuk menjadi 3 wilayah, ya 3 wilayah. Kemudian di situ Jepang juga membentuk sebuah pemerintahan militer ya, pemerintahan militer. Di situ ada muncullah organisasi buatan Jepang. Ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi semi militer, ada organisasi militer. Kalau organisasi kemasyarakatan diantaranya ada gerakan 3A. Nah itu juga gerakan 3A itu adalah satu semboyan ketika awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Indonesia kira-kira ketika mendengar cahaya, pemimpin, pelindung, wah. Maju. Iya, pasti diterima dengan baik gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu? Makanya mudah Jepang masuk ke Indonesia dengan gerakan 3A. Tapi lama-kelamaan gerakan 3A sudah nggak mempan, iya kan? Karena pada kenyataannya itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah benar gitu, bahwa menunjukkan saudara tua, enggak gitu. Yang akhirnya ganti lagi organisasinya dengan MIAI itu adalah, itu juga salah satu cara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia melalui agama. Kita tahu bahwa zaman Belanda itu kan agama Islam dicirian ya. Dianggap sebagai apa? Musuh Belanda. Makanya ada istilah Haji A, Haji B, Haji C. Itu kan itu muncul dari Belanda karena mereka nggak mau itu udah haji ceria kayak bisnis suatu saat ngeberontak ke Belanda, timbullah Haji A dia. Tapi kan sekarang enggak ya. Malah ada yang sebagian yang nggak mau karena sudah haji gitu nggak disebut haji teh jadi baut gitu ya.
Padahal kalau menyebut nama haji itu sama dengan hidup di zaman kolonial. Kolonial. Ada haji buat apa? Iya kan, bukan gelar gitu. Berarti masih hidup di zaman Belanda kan ya. Mereka nggak tahu sejarah, nah kita yang sudah tahu sejarah jangan mau cariin aja lah gitu. Oke. Terus, nah kenapa MII dibuat itu untuk supaya orang Islam itu mendukung. Iya, mendukung Jepang. Jadi paling tidak Islam Muslim itu merasa diwadahi Majelis Islam ala Indonesia, ya kan? Gitu, jadi diwadahi. Jadi dengan sendirinya, oke lah, mendukung Jepang gitu. Kemudian ada Jawa Hokokai juga kan? Jawa Hokokai itu pengabdian orang Jawa terhadap Jepang gitu. Kayak itu organisasi kemasyarakatan. Kalau semi militer Itu ada Seinen dan Seinendan, oke. Seinendan itu apa? Seinen itu barisan pemuda. Kalau Kaibondan itu barisan pembantu kewaspadaan. polisi. Jadi barisan pembantu polisi. Kemudian ada Fujinkai Itu perempuan. barisan perempuan. Kemudian apalagi Kaibondan, Seinendan, Fujinkai, Hizbullah. Oke, ya Hizbullah, pasukan berani mati. Itu juga mewadahi untuk yang muslim. Gitu. Ya paling tidak itu salah satu taktik yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia itu dengan meraih Islamnya gitu, kemudian meraih rakyat ya dengan semboyan-semboyan dan propaganda yang wow gitu. Padahal ya gitu zong gitu ya, gitu nggak dapat apa-apa. Oke, lanjut ada kalau yang organisasi militer ada Heiho ya, Heiho terus sama peta. Oke. Banyaklah nanti muncul tokoh-tokoh yang akhirnya memberontak Jepang. Iya. Ya kan, yang lahir dari adanya peta itu. Kan berterima kasih juga ke Jepang. Kita sudah diajarin taktik perang gitu. Gitu. Jadi dengan sudah mempelajari taktik perang, bangsa Indonesia bisa melawan lah Jepang. Gitu. Nanti muncullah perlawanannya di berbagai daerah nih, dari mulai Aceh, termasuk di Tasik juga ada. Ada lagi mungkin yang kita bahas di pendudukan Jepang hari ini. Mungkin untuk dampak belum. Dampak boleh lah, sok kita bahas sekarang juga, mangga. Tadinya belum, tapi udah sok aja lah dampaknya. Tapi sorry sebelum dampak ya. Pendidikan dulu, bener. Sok pendidikan zaman Jepang gimana? Disamaratakan kalau di zaman Belanda yang bisa sekolah tuh cuma anak-anak priai, anak bupati, terus perbedaannya juga dibagi nama sekolahnya juga beda. Kan kalau di zaman Belanda namanya HIS, Mulo, HBS. Kalau itu jadi sekolah rendah, sekolah rakyat gitu. Jadi bedanya gitu dalam pendidikan, kalau Belanda memang stratifikasinya kelihatan banget gitu ya. Kalau Jepang sudah semua orang bisa sekolah gitu. Kalau di zaman Belanda kan yang masuk sekolah itu harus bisa bahasa Belanda. Nah, kalau Jepang enggak, bahasa Indonesia yang digunakan. Nah, dan munculnya berkembangnya bahasa Indonesia itu pada masa pendudukan Jepang gitu. Tapi ada syaratnya, oke, belajar bahasa Indonesia, tapi bahasa Jepang juga iya. Boleh bendera dikibarkan, boleh, asal didampingi oleh bendera Jepang. Iya kan, Hinomaru. Indonesia Raya boleh dinyanyikan? Boleh, asal dibarengi dengan Kimigayo. Ada yang tahu Kimigayo nyanyinya? Enggak, Bu. Lupa lagi. Lupa lagi, Bu. Lupa lagi. Para ranjang pokoknya mah cuma 5 baris tapi kayak gitu warnanya. Panjang gitu. Gitu. Pengen nyanyi sih tapi janganlah. Gitu. Nanti aja di YouTube lah lihat gitu ya. Kayak Kimigayo panjang gitu, padahal cuma satu kata gitu ya, gitu aja sih. Terus apa lagi pendidikan? Dampaknya ke pendidikan Indonesia sekarang kan, kalau Belanda dulu mah nggak pakai seragam, sekarang seragam itu mengadopsi dari Jepang. Iya betul, pakai seragam juga sih.
propaganda di sekolah-sekolah tentang mengenai Jepang, terus gimana sekolahnya ada latihan fisik semi militer juga. Iya betul. Iya, terus ada lagi coba yang lainnya. Sama kayaknya mah sistem hampir semua dipakai sampai saat ini, Bu. Sistem pendidikan hampir semua dipakai sampai saat ini. Iya. Pendidikan dasar 6 tahun di Indonesia itu adalah warisan Jepang. RT, RW itu juga warisan Jepang. Di kita masih digunakan, di Jepang sudah tidak ada. Sok atuh giliran nanti Anda generasi muda yang akan merubah pendidikan di Indonesia mau seperti apa. Pendidikan dasar 6 tahun. Pendidikan dasar 6 tahun itu kan Jepang. SMP 3 tahun. Jepang. SMA 3 tahun Jepang. Gitu. Ya siapa tahu nanti di Indonesia rubah lagi lah, jangan 6 tahun atau gitu pendidikan dasarnya gitu ya. Jadi 3 tahun lah, 3 tahun misalnya gitu. Ya siapa tahu kan ya gitu. Tapi nggak semudah itu mungkin ya. Merubah sistem yang udah ditulis. Nah, itu tapi nggak ada ya, nggak bukan sesuatu yang sulit sih sebenarnya kalau niat mah gitu, kita merubah apa ini kan warisan kolonial ya. Iya. Gitu. Kalau mau dirubah ya rubah aja, bisa kok gitu. Selama bangsa kitanya mampu. Tapi kalau belum mampu mah ya jangan. Maksakeun. Ulang maksakeun. Kayak gini, sekarang kan di Indonesia ada sekolah SD 1 sampai 6. Ya. Ya. Lanjut ke SMP kelas 7, 8, 9. Lanjut ke SMA 10, 11, 12. Itu mengadopsi dari mana? Pendidikan dari luar loh, itu. Tapi bedanya kenapa Indonesia ngadopsi itu? Kalau di luar mah betul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tapi dalam satu komplek. SD, SMP, SMA dari situ. Di kita SD na di mana, SMP na di mana, SMA na di mana. Tapi lanjut ya di genep TK 7, 8, 10. Jadi ada keterkaitan antara misalkan guru SMP dengan guru SD-nya. Ini gimana nih anak ini saling berkaitan. Kita mah kan enggak Asal jiplak. Sekarang kalian anak SMA, berapa guru-guru SMA-nya tahu nggak kalian misalkan di SD mana, SMP mana? Enggak. Tapi kalau di luar itu Finlandia ya, Australia juga sama, itu berhubungan dalam satu kompleks, satu atap gitu, wajar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu wajar gitu. Nah kita mah kan sok SD di kampung mana gitu, kayak ibu lah, ibu kan dari Puspahiyang misalnya ya, SD nya SMP di sana, SMA di Tasik, kuliah di Tasik juga, kerja di Tasik juga gitu. Termasuk kalian juga mungkin SD-nya di mana gitu ya, gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, cuma penyebutan kelas aja kok gitu. Iya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau ada sinkronisasi tadi gitu. Jadi tahu perkembangan anak bahwa yang si A di SD-nya ini loh menonjolnya dalam bidang ini, di SMP dilanjutkan gitu kan, di SMA juga dilanjutkan. Jadi pas giliran masuk perguruan tinggi anak sudah matang, Udah tahu dia kemana. udah dipupuk dari awal. Kita kan enggak. Sekarang udah punya tujuan, Alhamdulillah. udah oke. Mau kemana? Unpad, Jurusan hubungan internasional. HI. Oke kak, kamu masih bingung? Itu bukti. Jadi paling tidak ketika SMA kan sudah menunjukkan saya ke Ano gitu. Jangan gitu loh, anak saya juga masih bingung. Kamu ke mana? Nggak tahu. Jadi bingung kan ya. Tapi kalau Kak Jayan udah fokus, tinggal oke lah, berarti ada beberapa HI itu sejarah harus loh. Ya, semua malah Bu. Sejarah wajib, maksudnya kesejarahan harus, kemudian bahasa udah jelas lah itu mah gitu. Itu harus. Jadi fokus lah ya, yakin lah insya Allah bisa. Amin. Amin. Ya, Irhas juga, aman, ranking aman ya. Insya Allah Bu. Ya aman lah, jadi dari kelas 10 aman ya. Nah, oke lanjut, udah lagi sok Jepang. Apa lagi ya? Nih, udah pendidikan kan tadi. Pendidikan udah. terus Ya mungkin itu juga udah ke
udah mencakup dampak mungkin Bu. Berdampak di pendidikan tadi udah, dampak di sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan udah, Iya. di ekonomi udah gitu. Jadi Saya lupa. Kalau Jepang itu kan menjalankan sistem ekonomi perang ya. ya ekonomi perang. Sistem ekonomi perang. Jadi artinya jadi segala sesuatu yang ada di Indonesia, sumber daya alam manusia itu diperuntukkan Untuk perang. untuk perang. Ayam minyak bumi untuk perang. Perang. Ada makanan kan ya, tadi pertanian kan mulai di itu. Jadi para petani itu tadinya untuk kepentingan Belanda kan sudah mulai disusun tuh, difokuskan untuk kepentingan Jepang. Jepang di Indonesia mau makan apa tanpa petani Indonesia? Iya kan, ngumbara kok gitu. Mereka apa sih namanya tuh? Numpang bukan? Numpang hidup gitu. Numpang hidup. Kalau saya mencontohkan itu kayak Parasit. parasit. Semah. Saya mah gitu nggak second boga imah. Beda sama tamu ya. Hanya saya mah yang tamu. Yang saya kan bawa iman pugu maripu emang saya Indonesia kedatangan Jepang kayak gitulah. Intinya seperti itu. Apalagi ya? Apalagi ya tuh? Apa ya? Lanjut. Ekonomi perang sudah. Pak Sok. Oke, respon tadi, respon bangsa Indonesia sudah ya? Udah. Respon bangsa Indonesia diterima dengan baik, oke. Masuk apa lagi ya? Nah itu respon bangsa Indonesia kan dari mulai awal, kalau kita perhatikan dari awal, ketika kita kan menganut animisme dinamisme ya, animisme dinamisme. Ketika masuk Hindu Buddha, diterima dengan baik juga dong bangsa Indonesia, ya? Iya. Diterima dengan baik, oke, diterima, sehingga banyak pemeluk agama Hindu dan Buddha. Ketika masuk misionaris yang dibawa oleh Portugis. Belanda. Nah, Belanda ya, Belanda Portugis itu, Portugis dan Belanda lah. Portugis dan Belanda masuk ke Indonesia, diterima juga. Mata. Kata, kayak masuk lagi Jepang, Diterima. terima. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia apa? Ramah. Ramah. Oke, terus apa? Memiliki toleransi yang Tinggi. tinggi. Enggak, terima, tapi diterima juga tanpa Memikirkan. jadi gini, tapi tetap bangsa Indonesia punya lokal jenis itu bisa memilih mana yang cocok dengan bangsa Indonesia, Budaya. mana yang enggak gitu. Jadi yang kira-kira nggak cocok ya udah abaikan. Itu kan yang cocok masuk, coba dulu aja gitu. Kan ketika Hindu Buddha masuk kan diterima dengan baik karena apa? Hampir mirip dengan Animisme, dinamisme. Apa bedanya? Animisme mah roh, kalau Hindu Hindu Buddha Buddha mah mah dewa, dewa. gitu. Masuk Islam terima juga kan. Urutannya kan dari mulai animisme, dinamisme, totemisme kan gitu, lanjut ke Hindu Hindu Buddha, masuk ke Islam, setelah Islam masuk ke Kristen yang dibawa oleh Franciscus Xaverius dari Portugis Ya. di Maluku, disebarkan di Maluku. Makanya kalau nggak heran kalau ada bangsa Indonesia yang namanya FX, Franciscus Xaverius, itu adalah salah satu tokoh yang menyebarkan agama Kristen, terutama Katolik di Indonesia. Oh gitu. Ya betul. Ada lagi yang namanya apa ya? Mungkin Bu ke apa namanya, kesan Jepang itu kebanyakan merugikan apa menguntungkan kayaknya Bu gitu. Sok kira-kira ada ruginya ada untungnya sih. Tapi Ya, lebih jelas banyak rugi, ruginya. jelas gitu. Jelas yang namanya penjajahan itu rugi gitunya, merugikan, tapi dari pengaruh penjajahan itu ada dampak positifnya. Itu dampak positifnya salah satu ya disiplin mungkin ya, yang ditularkan oleh Jepang di Indonesia itu disiplin. Jepang itu kan pantang makan berkeringat. Kalau kita kalau nggak keringat nggak enak ya. Iya. Jadi orang Jepang mah paling kesal, paling nggak suka kalau melihat kita makan berkeringat. Ayo kerja nggak berkeringat. Jadi Jepang yang harus berkeringat apa? Kerja. Bukan makan. Tapi kita mau makan ya berkembang di lada sebelah gitu. Gitu. Kebalik. Gitu. Disiplinnya mungkin. Terus lagi apa lagi? Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan militer maksudnya. Militer oke lah ya. Sistem Militer pemerintahan oke. militer. Militer oke lah bisa.
Kemudian dampak positifnya juga berkembangnya bahasa Indonesia tuh. Ada guru bahasa Indonesia di sini. Guru bahasa itu bahasa Indonesia berkembang pada saat mulai pendudukan Jepang. Kalau Belanda nggak sama sekali kan, gitu. Nggak boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Maksudnya bukan nggak boleh semua di lingkungan yang apa sih namanya formal. Formal itu nggak boleh. Itu kalau Jepang kan boleh. Gitu. Pendidikan oke. Sosial. Sosial. Sosial kemasyarakatan ya. Sosial kemasyarakatan apa? Itu karena sampai sekarang itu organisasi-organisasi Islam dan organisasi kemasyarakatan lainnya itu kan berkembang mulai dari Jepang, pendudukan Jepang kan Bu. Soalnya kan sebelumnya pas pendudukan kolonial Belanda itu kebanyakan organisasi sosial kemasyarakatan itu diusungnya, diberdirikannya oleh tokoh-tokoh nasionalis kan Bu. Ya. Kalau dari Jepang itu justru Jepangnya yang mendukung gitu Bu. Tetapi jadi difasilitasi ya. Iya. Jadi Jepang memfasilitasi organisasi-organisasi yang ada di Indonesia saat itu. Beda kalau memang kalau zaman Belanda mah kan orang kitanya yang berusaha Iya. gitu. Tapi di Jepang mah difasilitasi itu aku setuju. Oke. Sudah. Cukup? Ada lagi? Oh ya, nanti kalau udah selesai baru ingat. Iya, suka lupa. satu lagi Bu yang menurut Irhasma untuk keruginya Bu, kerugiannya mungkin itu tidak berdampak sekali bagi kita saat ini gitu Bu. Tapi berdampak banget pas terjadinya hal itu gitu. Iya. Iya. Jadi Irhasma orientasinya ke sana gitu Bu. Kita lihat Bisa, Iya. oke lah. keuntungannya sampai sekarang apa aja gitu kepada kita gitu. Kalau untuk keruginya kebanyakan itu berdampak signifikan pas terjadinya itu gitu. Pendudukan Jepang. Iya. Kalau iyalah musim jangankan zaman Jepang, zaman Belanda kan sekarang berdampaknya nggak kerasa kan. Sekarang Iya. itu waktu itu pertanian perkebunan kan dianjurkan oleh Belanda Iya. tuh. Tapi saat itu orang bangsa Indonesia merasa disiksa kan Iya. perkebunan. Tapi sekarang pakai foto-foto. Iya. Hajakan kata raja gitu kan Ciwidey ke puncak ada di foto di kebun teh. Ya. Itu aja mungkin ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya Iya. dengan persiapan yang lebih oke gitu ya. Sekarang kita ngobrol ringan kan gitu maksudnya. Sekarang ternyata sudah sediakan Iya. monitor. Monitor. Jadi kan kalau sediakan monitor kita nanti materi lebih ini lagi lah. Iya. Oke. Oke. Itu aja mungkin. Terima kasih atas kedatangannya. Iya, Jen. sama-sama. Terima kasih juga Bu mengundang. Iya, ini kan biar nggak boring lah ya materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ways to get away.